Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan lakukan podcast bersama Bunda Hayati. Sekarang kita sudah bertemu dengan Bunda Hayati. Selanjutnya kita akan mewawancarai beliau. Terus Siapa dulu? aku dulu wis. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Waalaikumsalam. Saya akan mewawancarai beliau. Bagaimana perjalanan Bu Nur Hayati sampai bisa mengajar ke SMP 6 ini? Oh ya. Alhamdulillah dulu Bu Nur Hayati itu cita-citanya jadi dokter anak-anak. Tapi kemudian karena sesuatu hal latar belakang dari keluarga Bu Nur Hayati adalah orang-orang pesantren begitu ya. Jadi Bu Nur Hayati sendiri punya kayak semacam majelis taklim. Jadi di sana orang tua Bu Nur Hayati itu mengharapkan Bu Nur Hayati itu jadi hafid. Jadi punyai, punya pesantren sendiri. Terus akhirnya Bu Nur Hayati itu disuruh mondok. Terus setelah mondok pesantren ya, di pesantren itu di Wonosobo. Terus Bu Nur Hayati selanjutnya melanjutkan ke Jogja, di IAIN Jogja. Nah di IAIN Jogja setelahnya Bu Nur Hayati itu setelah lulus dari sana mau daftar jadi dosen, enggak diterima. Ya karena mungkin persaingan dan sebagainya. Kemudian setelahnya Bu Nur Hayati disuruh mengajar di salah satu sekolah di Magelang, di SMP Negeri 1 di Magelang. Tapi hanya beberapa waktu, ya, tidak ada setahun. Terus Bu Nur Hayati mendaftar CPNS. CPNS itu biar jadi pegawai negeri gitu ya. Alhamdulillah diterima lah. Terus diterima, setelah diterima akhirnya Bu Nur Hayati menjadi guru di SMP Negeri 11 Magelang. Di Magelang ya, di SMP Negeri 11 Magelang. Di sana baru berapa ya? Baru 3 tahun, nggak ada 3 tahun. Itu akhirnya Bu Nur Hayati mutasi ke Pekalongan. Karena suami Bu Nur Hayati berada di Pekalongan. Ya. Tapi suami Bu Nur Hayati tidak jadi guru. Jadi apa? Pengusaha batik ya, jadi batikan ya. Nah terus akhirnya sebelum ke Pekalongan Bu Nur Hayati sudah browsing, sudah mencari-cari tahu sekolah mana yang membutuhkan guru PAI. Ternyata ada SMP 6 dan di SMP 6 itu gurunya sudah 2 ya, ada 2, Pak Aziz dengan namanya Pak Masruhin. Akhirnya sampai di sini saya kok diterima. Alhamdulillah diterima. Terus tahun 2001 2001 bener, Masya Allah Udah masuk di sini ya, 2001 tahun 2001 ini. Nah padahal kalian belum lahir. Kalian belum lahir. Tahun 2001 itu sudah di SMP 6. Nah terus dari tahun 2001 sampai sekarang saya mengajar terus di SMP 6, tidak pindah. Begitu ya? Ya. Terus bagaimana pendapat Bu Nur tentang kurikulum Merdeka tahun 2022 sampai 2023 ini? Oh ya. Kalau untuk kurikulum memang Bu Nur Hayati sudah mengalami beberapa perubahan kurikulum ya. Dulu kurikulum kurikulum 2014. Kurikulum apa sebenarnya? Belum, 2004 namanya. KTSP. Terus diganti kurikulum 2013. Terus diganti kurikulum Merdeka Belajar. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 2023 ini baru mulai. Nah, perubahan-perubahan itu ada perubahan kurikulum itu dimaksudkan agar mengena sesuai dengan keadaan. Kalau dulu kan nggak ada gadget, nggak ada ini ya. Jadi anak-anak nggak pakai seperti ini. Sekarang kan sampai seperti ini, kalian bisa browsing, bisa belajar sendiri
tanpa guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, kita menjadi lebih leluasa. Anak-anak bisa mencari ilmu sebanyak mungkin, tidak hanya dari guru. Ya, paling guru menyampaikan, oh tentang misalnya nih ya, iman pada malaikat. Malaikat itu siapa? Kalian browsing, ya kan? Bu Nur Hayati tidak perlu menjelaskan, baru nanti setelah semuanya mendapatkan, ya, kalian menemukan dulu, mencari dulu. Setelah mendapatkan, kita diskusikan bersama, kemudian nanti saya jelaskan. Ya, kita luruskan ini loh sebenarnya, terus apa yang harus kita teladani, apa yang kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya, kurikulum Merdeka Belajar itu memudahkan kita untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Kemudian nanti bisa dibedakan mana anak yang pinter, yang bisa mengikuti, yang tidak, dan yang sedang, nanti bisa dibedakan. Dan kita fasilitasi semuanya. Begitu. Ya. Lanjut ke pertanyaannya, apa yang diharapkan Bu Nur kepada para murid SMP 6? Kalau Bu Nur Hayati simple harapannya, berilmu tinggi dan berakhlak mulia. Ya, saya tidak ingin kalian itu di SMP 6 mencari nilai, nggak ingin. Karena kalau kalian mencari nilai, nanti yang terjadi kalian bisa nyontoh temannya, ya, waktu ulangan jadi tidak jujur dan sebagainya. Tapi kalau kalian mencari ilmu, kalian setelah belajar di sini, saya dapat apa ya? Terus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada perubahan sikap, akhlak kalian menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi bukan mencari nilai, tapi mencari ilmu. Dengan mencari ilmu kita dapat nilai, gitu ya. Oke. Terus lanjut, bagaimana perasaan Bu Nur ketika mengajar di kelas 7B? Untuk pertama kali, tidak hanya kelas 7 ya, kelas 7 semua. Karena ada banyak perubahan di SMP 6. Di Bu Nur Hayati kan ngajar di SMP 6 sudah lama. Ya, dulunya SMP 6 itu SMP yang sangat favorit. Sehingga yang masuk ke SMP 6 itu kalau tidak pintar nggak bisa. Ya, kalau tidak berprestasi nggak bisa. Nah, sekarang sistemnya sudah zonasi. Jadi, siapapun bisa yang rumahnya berdekatan. Jadi, kita sekarang nggak ada pilih-pilih kasih. Oh, ini yang pintar saja, ini yang ini. Lah, seperti ini menjadi tantangan buat Bu Nur Hayati. Nah, yang kemarin ketika kelas 7, ini begitu saya masuk di kelas 7, suasananya sungguh berbeda dengan ketika kita mengajar di kelas sebelumnya. Kenapa? Karena mereka masih dari SD, ya. Jadi, karena dia itu dari SD, maka sifat terus tingkah lakunya itu masih menunjukkan anak-anak SD. Jadi sifat kekanak-kanakannya itu masih muncul, ya. Nah, itu memang perlu adaptasi. Sehingga Bu Nur Hayati di sini sebagai guru PAI itu harus sabar. Ya. Mungkin kadang-kadang ada yang saya itik-itik. Ya, itu bukan berarti kalau Bu Nur Hayati itu mengingatkan itu Bu Nur Hayati itu marah, enggak. Tapi mari kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik, ya. Jadi intinya saya khususnya di kelas 7B ini awal-awalnya saya kaget. Wah lah, anak-anaknya kok seperti anak SD. Terus tapi lambat laun semakin senang mengajar kalian. Kalian senang nggak diajar Bu Nur Hayati? Senang sih. Benar. Senang. Ya, benar. Iya. Kenapa? Ya, karena seru aja gitu. Seru ya. Oke. Baik. Wah, tenan. Terus apa rencana Bu Nur selanjutnya buat jadi apa gimana Oh ya, rencananya? kalau Bu Nur Hayati ya pinginnya di SMP 6 itu ada perubahan. Ada perubahan itu dalam arti anak-anaknya itu tidak semakin turun akhlaknya, tetapi semakin berkembang, semakin baik, ya. Harapan saya itu simple, anak itu menerima ilmu dari kita, itu kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengikuti apa yang sudah disepakati di SMP 6, begitu.
Jadi harapannya anak-anak berilmu tinggi, berakhlak mulia, itu saja, simpel. Ya. Ada lagi? Ya udah, cukup sekian. Terima kasih Bu Nur Hayati Tidak mau. sudah mau meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini nanti bermanfaat untuk kalian semua. Intinya kalian ketika belajar, oh iya, yang namanya lupa kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang lupa. Ketika lupa, jiwit-jiwitan koncone ya, sedang dijelaskan usil, ya itu namanya lupa. Ya kita saling mengingatkan. Oh iya, saya kesini itu butuh ilmu. Saya sudah meluangkan waktu dari pagi sampai dengan siang, bangunnya pagi-pagi mestinya bisa tidur lagi. Kita enggak buru-buru, telat saja mungkin ada sanksi ya. Kita buru-buru, lah sampai di sini kok guyon tok ya eman-eman. Ya tidak. Nah, jangan sampai kita berada di SMP 6, pulang sampai di rumah kita enggak dapat apa-apa. Tanyakan pada diri sendiri, hari ini saya dapat apa ya? Apa yang harus bisa saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Semakin meningkat lebih baik atau tidak? Gitu ya? Oke, selamat untuk kalian semua. Mudah-mudahan sukses semua. Jadi anak-anak yang soleh dan bermanfaat untuk semua. Oke, Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.